Halo guys, dalam konten hari ini gua mau berbagi informasi terkait mitos buaya dengan suku Dayak khususnya di Provinsi Kaltara atau Kalimantan Utara. Sekedar informasi dan untuk kawan-kawan subscriber ketahui, gua di Kalimantan adalah pendatang dari Jakarta dan alhamdulillah beristri wanita suku Dayak Kenyah. Sebelum gua menginjakan kaki di daratan Borneo, gua bertugas di pedalaman Irian Jaya selama 2 tahun dari tahun 1986 sampai 1988 guys. Lalu pada akhir tahun 1988 hingga sekarang gua bertugas di Kabupaten Bulungan yang dahulunya masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan saat ini Kabupaten Bulungan menjadi daerah otonomi baru yaitu Provinsi Kaltara atau Kalimantan Utara. Selama gua menetap 34 tahun lamanya di Provinsi Kalimantan Utara guys, yang meliputi Kota Madya Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan sendiri yang merupakan kabupaten induk. Selama itu pula alhamdulillah gua belum pernah mendengar ada suku Dayak yang dimangsa buaya, sekalipun kehidupan mereka sangat erat sekali dengan sungai. Untuk mengetahuinya, mengapa demikian? Sebaiknya kita langsung tanya aja kepada warga suku Dayak secara random guys. Izin ibu, dengan ibu siapa? Dengan Bu Dorma. Ibu Dorma asli dari? Krayan. Oh, dari Krayan. Suku Londaya. apa ibu? Suku Londaya. Putuk ya bu ya? Iya. Iya. Krayan itu kalau dari dia masuk Kabupaten Nunukan. Nunukan. Dari Nunukan itu naik apa ke sana bu? Pesawat. Pesawat. Iya. Jadi ini di Tanjung Selor ibu dalam rangka apa? Dalam rangka pameran. Pameran. Acara ini Mubes ini ya bu ya? Mubes, ya. Mubes Pemuda Dayak ini ya. Iya. Iya. Ya alhamdulillah puji Tuhan ibu ini. Iya. Saya bertemu dengan ibu ini. Iya. Karena Krayan itu bukan dekat, Iya. jauh. Mm-mm. Saya terus terang pendatang. Sudah 34 tahun di sini di Tanjung Selor. Belum ada kesempatan waktu ke Krayan. Nah, itu padahal dulu Krayan kan bagian dari Kabupaten Bulungan. Oh ya izin ibu, saya mau tanya-tanya terkait ini mitos buaya. Saya ini selama 34 tahun di sini, mungkin termasuk ibu mungkin lah. Pernahkah ibu mendengar kalau katakan padahal hidup kita ini kan kebanyakan di sungai kan bu? Iya. Iya. Pernahkah ibu mendengar suku Dayak diganggu oleh ini buaya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini yang menarik ini bu. Iya. Tidak pernah ya bu ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Suku Dayak Londaya itu tidak pernah diganggu. Diganggu. Ya alhamdulillah puji Tuhan lah. Tidak akan katakan diganggu oleh buaya, bahkan diterkam buaya ya bu ya. Selama ini kan kita dengar suku lain lah, tidak perlu saya sebutkan sukunya karena kita tahu. Bahkan termasuk suku saya ya adalah yang diterkam buaya. Tapi untuk suku Dayak tidak pernah ada ya bu. Dayak Nah, Londaya ya. iya, ya ibu Dayak Londaya. Ini juga ada saya minta penjelasan dari suku Dayak lainnya juga sama, kurang lebih begitu. Iya, tidak pernah mendengar ada yang diganggu oleh buaya. Padahal hidupnya di sungai. Nah, menurut ibu kenapa itu bu kira-kira bu? Kalau yang ibu tahu mungkin mendengar dari cerita orang tua dahulu atau ibu pernah membaca buku. Kalau menurut orang tua kami, Londaya ya, suku Londaya. ya, itu buaya itu sifatnya itu baik. Sifatnya baik. Itu baik kenapa kami menganggap dia sebagai lambang, karena buaya itu sangat baik hati. Dia itu tidak mengganggu orang apabila Iya, dia kita kalau kita ganggu dia tetap ganggu. iya. Nah, walaupun kita katakan saya tidak pernah ganggu dia, tapi orang di sungai dia pernah disakiti, apakah itu anaknya, istrinya, suaminya, Iya. gitu, dia tetap balas itu. Nah, Iya. makanya kami mengambil itu sebagai dasar. Orang tua dulu tuh di saat dia sudah menang, Iya. dia bikin buaya besar itu, patung buaya itu, Oh. baik jadi gunung maupun di
daratan Di itu darat dia bikin buaya. maupun di Terus pesisir ya Bu ya. Ya, terus dia tajak itu ulung, namanya ulung buaya. Itu melambangkan Ulung itu apa itu Bu? ulung, itu namanya ulung, satu tiang kemenangan itu. Oh iya, Jadi iya. dia tajak itu, terus langsung dia buat buaya. Itu patung buaya itu terbuat dari tanah. Jadi Iya, iya. dibuatnya itu melambangkan kejayaan dia sudah menang berperang. Karena orang pada zaman dulu itu Lundaya itu selalu berperang antar Suku. bukan antar kampung. Oh, antar kampung ya Bu ya. Jadi kadang dia mengambil itu ada ceritanya kami Iya, lah. Tapi iya. kami tidak bisa menjelaskan Panjang lebar ya Bu ya. Iya, itu. Iya. Itu setelah kami menang pergi ngayau di kampung yang lain itu ada yang kita dapat. Ngayau itu apa Bu? Ngayau itu kan berperang antara Berperang kampung, antar dan kampung. kita menangkap orang-orang yang bisa kita ambil gitu Iya. ya, menjadi apa kita di situ lah. Iya, iya. Jadi saya apa yang Ibu jelaskan, jadi saya teringat 24 tahun yang lalu, terus terang saya 24 tahun lalu pada saat selesai tugas belajar 24 tahun lalu saya ditugaskan di Longtungu. Sempat juga saya melihat, kalau saya tidak keliru, di Balai Adat Longtungu itu dia punya ininya apa, katakan bukan patung sih, ukiran kayu besar, ukiran ini patung buaya. Iya, di Balai Adat. Cuma pada saat itu saya tidak menanyakan kenapa tidak binatang lain kok buaya. Oh iya. Iya, itu begitu cerita. Oh, jadi begitu ya Bu. Oh ya. Oke lah Bu kalau gitu. Terima kasih penjelasan informasi terkait dengan mitos buaya, ya katakan mengapa suku Dayak pada umumnya dan termasuk suku Ibu Londaya Dayak ya tidak pernah diganggu buaya. Oke. Terima kasih Bu. Apa tadi saya lupa ini? Oh, terima kasih Bu Dorma. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Izin Bu Lampang. Enggak. Saya mau tanya-tanya aja di Bu. Terkait mitos. Ibu suku apa? Suku Dayak Kenya. Dayak Kenya. Kenya apa? Kenya kan banyak tuh Bu. Leput Tahu ini kalau di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana saja selain di Teras Nawang Bu? Leput Tahu itu. Biasanya kan asalnya dari Long Nawang. Oh, Long Nawang ya? Long Nawang perbatasan dengan Malaysia. Iya. Masuk kabupaten. Iya, kemudian enggak, maksud saya begini. Itu kan asalnya dari Long Nawang, kemudian ke ibu kota Kabupaten Bulungan, katakan ke hilir lah, itu tersebar di mana saja, di kecamatan apa? Muara 1, Tanjung Palas Barat. Oh, Tanjung Palas Barat. Ya, Bulungan ini kan 10 kecamatan ya Bu ya, Kabupaten Bulungan. Satu di Tanjung Palas Barat, di Muara 1, kemudian di Teras Nawang ya Bu ya, Kecamatan Tanjung Palas. Yang lainnya di mana tuh? Teras Baru cuma sedikit. Ya, Teras Baru ada juga ya, Kecamatan Tanjung Palas. Oh iya Bu, enggak, sebenarnya saya mau tanya-tanya terkait ini mitos buaya. Saya terus terang aja, saya pendatang, saya menetap di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, saya sebenarnya tidak suka dengan kata sudah, karena kalau sudah berarti tidak mau lagi. Nah, saya lebih suka ya lebih suka baru. Saya tinggal di Kabupaten Bulungan baru 34 tahun Bu. Wah, ya lama kan? Berarti mau lama nih ya Pak ya, menetap seterusnya. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan. Insya Allah saya ya menetap di sinilah di Kabupaten Bulungan. Jadi ini Bu, saya mau tanya. Sekalipun saya sudah baru tinggal 34 tahun di Kabupaten Bulungan, ya, saya itu belum, alhamdulillah puji Tuhan, tidak pernah mendengar ada warga Dayak diterkam buaya. Ibu pernah dengar enggak? Kalau Ibu belum pernah ya. Ibu tahu kenapa belum pernah tuh Bu? Mungkin mitosnya ada cerita dari orang tua atau bagaimana? Pernah juga dengar Pak ceritanya, apakah ini benar atau enggak ya? Selama yang kita lihat juga memang belum
ya untuk sementara selama Tidak ada, ya, tidak ada. Semoga tidak ada ya. Iya. Kalau mitosnya yang pernah diceritakan sama nenek saya dulu ya katanya memang itu ada legendanya cerita tentang buaya gitu kan. Iya. Nah, itu apa perlu saya cerita panjang lebar mengenai sejarahnya Pak? Oh, enggak usah mungkin yang jelas ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Dan Ibu tidak pernah mendengar termasuk saya. Iya. Sama sekali. Iya. Mungkin untuk ceritanya kenapa nanti bisa dijelaskan berikutnya, Bu. Mungkin untuk sementara itu saja yang saya tanyakan. Belum pernah ya, Bu ya? Belum. Terima kasih, Bu. Izin Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yuliana. Yuliana Yuliana Lis. Yuliana Lis. Iya. Dari mana? Dari Pesol. Dari Kecamatan Peso. Iya. Desa apa? Pesol Paru. Oh, Lepa Aru. Sudah lama di sana ya? Sudah lama. Sudah lama di Lepa Aru. Suku apa, Ibu? Suku Dayak Longpulung. Dayak Longpulung. Dayak Muriak. Dayak Muriak. Muriak. Nguriak. Ya. Oh, Dayak Nguriak ya. Nggak izin, Bu, saya mau tanya aja. Hah? Mau tanya aja ini. Ibu pernah dengarkah kalau ada orang Dayak pernah dimakan buaya, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah. Ibu tahu apa sebabnya kenapa? Kok orang Dayak nggak pernah dimakan buaya, Bu? Ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya nggak pernah juga kita dengar dari dulunya orang Dayak itu makan buaya. Buaya, padahal kehidupannya kan di ini kan di sungai kan, tapi nggak pernah buaya. Buaya, ya alhamdulillah puji Tuhan lah ya. Buaya tidak pernah menerkam suku Dayak. Kenapa, Bu tuh? Tahu kah Ibu? Nggak tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke lah kalau gitu, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Izin Pak Mai. Ya, baik. Silakan. Oh ya, Pak Mai suku apa? Oh, saya suku Dayak, Pak. Dayak apa? Kayan. Dayak Kayan. Dayak Kayan itu asalnya dari Itu asalnya dari Datadian. Datadian ya, Sekarang Kabupaten Malino. Kabupaten Malino. Pak Mai tinggal di Tanjung Selor sudah lama? Kami sudah pindah dari Datadian sejak tahun 79. Oh, tahun 79 ya. Ya sudah, ya terbilang cukup lama lah ya. Iya. Nggak izin saya mau tanya aja nih Pak Mai. Ya, baik. Pak Mai pernah mendengarkah kalau suku Dayak itu pernah diterkam buaya? Kalau secara langsung saya belum pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Belum termasuk saya juga belum pernah dengar. Saya terus terang aja, walaupun saya pendatang dari Jakarta, alhamdulillah puji Tuhan menetap di Kabupaten Bulungan, khususnya di Tanjung Selor sudah, alhamdulillah sudah. Saya sebenarnya nggak suka mengatakan sudah, karena kalau kata sudah berarti nggak mau lagi. Jadi saya baru 34 tahun, puji Tuhan, alhamdulillah 34 tahun, iya cukup lama. Saya pun belum pernah mendengar ada suku Dayak dimakan buaya. Belum, saya juga belum pernah. Iya, Pak Mai tahukah apa kira-kira kenapa penyebabnya suku Dayak tidak pernah dimakan buaya? Saya kalau penyebabnya saya kurang tahu pasti. Tapi saya pernah mendengar bahwa zaman nenek moyang kami itu pernah membuat perjanjian. Kalau kita bilang moyangnya buaya, pernah kita buat perjanjian bahwa kami tidak akan mengganggu buaya dan buaya juga tidak akan mengganggu kami. Nah, sampai itu ada orang tua kami mengambil buaya itu jadi namanya buaya. Oh namanya ya. Kata-kata dari keturunan darah biru gitu. Iya. Itu menggunakan nama buaya atau bahaya itu menjadi nama mereka. Saya tidak tahu apakah itu penyebabnya atau Nggak tahu ya apakah itu penyebabnya atau tidak, yang jelas yang Pak Mai tahu informasinya begitu ya, mitosnya ya. ada perjanjian antara suku Dayak dengan kelompoknya apanya buaya itu nggak tahu moyangnya. Iya, iya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Pak Mai atas informasinya. Ya, terima kasih. Izin Pak, Oh ya, dengan Pak siapa? dengan Pak Yusak, Pak Yusak apa lengkapnya? Yusak Selpanus Laing. Pak Yusak Selpanus Laing. Laing ya. Pak Yusak suku Dayak ya Pak Yusak? Betul, betul. Iya. Dayak apa Pak Yusak? Saya Dayak Kenyah. Dayak Kenyah. Kenyah apa tuh? Soalnya Kenyah banyak sekali. Saya Dayak Kenyah, Umma Alim. Kenyah Umma Alim, Kenyah Umma Alim. Sekarang bertugas di mana? Saya di Kecamatan Tanjung Palas. Kecamatan Tanjung Palas. Kalau tidak salah Bapak Sekcam ya? Ya, Sekcam Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
Izin ini Pak Yusak, saya mau tanya-tanya terkait mitos buaya, bisa tidak Pak? Bisa. Enggak, terus terang aja, saya ini pendatang, tapi alhamdulillah puji Tuhan sudah, sebenarnya saya enggak suka dengan kata sudah, karena sudah itu berarti tidak mau lagi. Jadi saya lebih suka, saya menetap di Kabupaten Bulungan bukan sudah 34 tahun, tapi 34 tahun lamanya. Cukup lama ya Pak Yusak ya? Waduh, luar biasa itu. Iya, 34 tahun sejak tahun 1988. Selama saya menetap di Kabupaten Bulungan, bahkan sebelum Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi 5 kabupaten kota dan menjadi provinsi sebelum dimekarkan, hingga saat ini saya belum pernah, ya mudah-mudahan tidak ada, belum pernah mendengar katakan saudara kita suku Dayak yang diganggu buaya. Pak Yusak, gimana kalau menurut Pak Yusak? Pernahkah mendengar? Kalau selama ini saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar ya? Iya, mudah-mudahan tidak ada. Iya. Nggak, yang saya mau tahu, mungkin siapa tahu Pak Yusak tahu. Kira-kira kenapa tuh ya? Untuk suku Dayak itu tidak pernah katakan diganggu oleh katakan predator buaya, karena kalau suku lain kan tidak perlu saya sebutkan lah, sering kita dengar kan, termasuk suku Jawa, bahkan Tator dan lain sebagainya, sering yang diterkam buaya. Sementara suku Dayak sendiri, padahal kehidupannya itu tidak lepas dari sungai, tidak ada, alhamdulillah puji Tuhan, tidak ada yang diganggu oleh ini predator buaya. Tahukah Pak Yusak kenapa? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya? Banyak mungkin ya masing-masing punya rezeki lah barangkali. Iya. Oh, enggak tahu ya? Iya. Mungkin yang orang-orang tua tahu kali, mungkin mitosnya. Mungkin untuk Pak Yusak belum dengar aja Pak ya? Iya. Oh ya. Enggak tahu ya Pak ya? Tapi yang jelas tidak ada ya. Ya mudah-mudahan tidak ada selamanya. Saya tidak mau itu. Iya. Siapapun dia, dari mana latarnya, kita semua mau hidup aman, sehat gitu. Iya. Padahal hidup banyak di Kalimantan kan banyak sungai ya Pak ya. Suku Dayak tidak lepas dari kehidupan ini sungai. Iya. Oke lah kalau gitu Pak Yusak, terima kasih atas penjelasannya.